Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi waj'al al-aqidatal islamiyyata asasan li fiqratihi wa miqyasan li a'mali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan jari jemari kita untuk secara online kita bertemu ya, bermuajahah melalui via online. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu via jalur online di Facebook saya, Yusuf Al-Barawi ya. Adapun nanti tema yang akan kita bicarakan adalah kepribadian, hijab dan ketaatan. Saya kira ini sangat menarik ya, baik ikhwan maupun akhwat mengenai tema ini. Oleh karena itu saksikan sampai selesai. Kemudian nanti selama berjalan kegiatan ini sampai akhir ataupun selesai, nanti silahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa dikirim melalui kolom komentar di Facebook ini, di siaran langsung ini. Silahkan kirimkan pertanyaannya. Insya Allah nanti kalau saya bisa jawab, saya akan jawab langsung. Kalau belum bisa saya jawab, saya akan jadikan PR, pekerjaan rumah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam membicarakan tema ini yang mesti kita pahami pertama kali adalah bahwa kita hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan adalah mempunyai misi. Sebagaimana kita misalnya disekolahkan oleh orang tua kita, ketika kita datang ke sekolah pasti kita punya misi. Ketika orang tua kita memuliahkan kita di salah satu kampus, atau ketika kita memilih suatu kampus, ketika kita datang di kampus itu kita belajar pasti ada punya misi. Nah, begitu pula ketika kita dihadirkan oleh Allah di alam ini, kita juga punya misi. Allah punya tujuan menciptakan manusia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, di Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi misi kita di alam ini ketika kita dihadirkan oleh Allah di dunia ini adalah tidak lain tidak bukan adalah menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Banyak sekali ulama-ulama mendefinisikan itu ibadah. Salah satunya adalah Imam Malik. Imam Malik mengatakan ibadah itu setidaknya ada bentuk ibadah itu ada 3. Yang pertama adalah taatullah, taat kepada Allah, wa khudu'u lahu, dan khudu' tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Allah ya. Kalau taat itu taat, tapi kalau khudu' tunduk itu lebih daripada taat. Sebagaimana kita lihat tentara itu kalau dia dalam masa pelatihan, apapun yang dilakukan oleh pelatihnya, seniornya, atasannya kepada dia, entah itu disuruh berguling di got,
berguling di tanah, masuk ke dalam peceran, mereka harus tunduk. Begitu ketemu seniornya, pelatihnya, atasannya, dia tetap hormat walaupun tadi habis disuruh berguling-guling di tanah, dan mereka tetap hormat. Itulah gambaran khudu, itu tunduk. Seandainya apapun Allah perintahkan, ya harus tunduk. Sebagaimana nabi-nabi dulu diperintah oleh Allah, tunduk dia. Tidak pilih-pilih, tidak pikir-pikir. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menyembelih anaknya. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan. Walaupun nanti ada hikmah di balik itu. Nabi Ismail disuruh apa? Disuruh sabar, padahal dia ingin disembelih. Luar biasanya. Nabi Nuh disuruh Allah apa? Diperintahkan oleh Allah dan tunduk. Disuruh membuat kapal di atas gunung. Dan ternyata ada hikmah di balik itu. Nabi Musa diperintah oleh Allah ketika sudah dikejar oleh tentaranya Fir'aun, ketika dia sudah sampai di tepi Laut Merah, perintah Allah apa? Memukulkan tongkat. Pada saat lagi genting-gentingnya malah Allah nyuruh mukul tongkat. Tapi Nabi Musa tetap melakukan. Ternyata apa yang terjadi ketika tongkatnya dipukulkan, terbelahlah lautan, kemudian dia selamat di situ. Itulah tunduk kepada Allah. Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan berdakwah. Apa yang beliau lakukan? Tidak pikir dakwah. Walaupun begitu beratnya ujian dakwah ini yang dialami Rasulullah, para sahabat, tetapi terus berdakwah mereka. Itulah makna daripada khudu, tunduk kepada Allah. Itulah bentuk daripada ibadah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Watazamu ma syara'ahu minad din. Terikat pada aturan agama Allah, syariat agama Allah. Itulah bentuk daripada ibadah. Apa yang diperintahkan di dalam Islam, ya kita tunduk, kita taat, dan kita terikat dengan daripada itu. Maka dari itu dalam usul fikih dikatakan bahwa apa? Ada salah satu kaidah, al aslu fil af'ali taqayyadu bil hukmi syar'i. Setiap kita perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Itu disebutkan di dalam usul fikih. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah, dan ibadah ini nanti ada ibadah khassah, ada ibadah ammah, dan seterusnya. Inilah tugas kita, ibadah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, kita laksanakan, ya. Misalnya lagi nih, dalam hal berkepribadian, ya. Kan di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan kepada kita dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, di ayat ini menceritakan, ya, sekaligus menjelaskan bahwa apa? Bahwa manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan dari laki-laki dan perempuan, dan dijadikan oleh Allah kita itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya, syu'ub dan qabail, berkabilah-kabilah, suku-suku, supaya kita apa? Agak saling kenal mengenal. Ini yang pertama. Yang kedua juga diceritakan tadi di ayat ini dijelaskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, di antara kita, itu adalah apa? Yang paling bertakwa. Nah, ini. Jadi kita yang mulia itu paling bertakwa. Bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang paling tinggi, bukan yang paling manis, bukan yang paling putih, bukan yang paling hitam, tetapi apa? Yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, ini. Jadi Islam itu tidak memandang jenis kelamin, laki-laki ke dia perempuan. Yang penting yang diutamakan oleh yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa.
takwa ini apa artinya? Takwa ini dari kata waqo wiqoyah. Yang artinya apa? Bisa takut, bisa menjauh, bisa mendekat. Kalau menjauh, orang takut biasanya apa? Menjauh. Tetapi dalam takwa ini, takwa kita kepada Allah, ketika kita takut itu mendekat. Ini gambarannya kalau ada suami istri jalan, kemudian biasa sih ya, kalau si istri wanita itu kalau lihat anjing, wah, agak ketakutan biasa. Ada anjing lewat, ketakutan. Biasanya si istri ngapain? Pasti dia mendekat pada suaminya. Untuk apa? Berlindung daripada anjing yang ditakuti tadi. Ya, orang takut itu biasa begitu. Ada sesuatu yang ingin dia dekati. Kalau nggak ada suaminya, dia ambil kayu untuk dia lempar. Kalau tidak ada suaminya, dia ambil batu, dia dekati batu. Pokoknya sesuatu yang bisa melindungi dia itu dia dekati. Inilah takwa. Jadi takwa ini, ketika kita bertakwa itu kita paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pribadi takwa ini ya pribadi yang sangat mulia di hadapan Allah. Nah, dalam kategori lain, orang yang bertakwa ini gambarannya pada kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang itu tidak lain tidak bukan ya, dalam psikologi Islam maupun di dalam pandangan para ulama itu setidaknya dia harus ada dua syaratnya. Ya. Kepribadian ini ketika mau dikatakan kepribadian yang baik, ya harus pasti kepribadian yang Islami. Kepribadian itu dua penentunya. Yang pertama adalah pola pikirnya, pola sikapnya. Kalau pola pikirnya Islami, pola sikapnya Islami, maka kepribadiannya Islami. Kalau sebaliknya, pola pikirnya tidak Islami, pola sikapnya tidak Islami, maka kepribadiannya tidaklah Islami. Begitu pula kalau salah satunya nih, pola pikirnya Islami, pola sikapnya tidak Islami, berarti kepribadian Islamnya tidak utuh itu. Nah, seperti itu. Dan kepribadian ini, kalau dia pola pikirnya Islam, berarti yang menjadi landasan berpikirnya itu adalah syariat. Apa yang dikatakan syariat boleh, dalam pikirannya dia mengatakan boleh. Ketika tidak dibolehkan oleh syariat, berarti tidak boleh. Nah, ini berkaitan dengan pola pikir. Yang menjadi standarnya itu Islam, yang menjadi standarnya adalah halal dan haram. Ketika dia menemukan dompet di jalanan, kemudian di dalam dompet itu ada uang isinya 1 juta. Di dalam pikirannya itu pasti bertanya-tanya, ini saya ambil atau tidak ini. Kalau pemikirannya, pikiran akliyah yang Islami, pikiran yang Islami, dia akan mengatakan, wah ini bukan punya saya nih, bukan hak saya nih, tidak boleh saya ambil. Tapi kalau tidak Islami, wah dompetnya ini bukan punya saya, tapi isinya boleh juga diambil. Nah, ini pola pikir yang tidak Islami, ini bukan halal haram yang menjadi standarnya. Begitu pula misalnya nih yang muda-mudi atau yang belum menikah, ada dia misalnya perempuan, ada laki-laki datang kepada dia ngajak pacaran, ya kan? Di dalam hadis dikatakan la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana tsalitsahuma. Seorang kamu dengan yang bukan mahram itu tidak boleh berdua-duaan, karena yang ketiganya adalah setan. Yang ketiganya adalah setan. Maka dari itu berdua-duaan dalam aktivitas pacaran itu tidak diperbolehkan berdasarkan hadis. Ya. Artinya apa? Hal ini tidak diperbolehkan. Ketika ada laki-laki datang mengajak pacaran, kalau pola pikirnya Islami, dia akan tolak. Dia akan katakan tidak boleh ini bagi saya. Tetapi kalau dia pola pikirnya tidak Islam, wah, kebetulan nih, apalagi cowoknya ganteng, ya sudah, saya jadikan pacar. Ini adalah pola pikir yang tidak Islami, seperti itu. Kalau pola sikap Islami misalnya, pola sikap Islami apa? Dia senantiasa mempraktekkan apa-apa yang menjadi standar tadi, halal haram dia praktekkan. Ketika Allah perintahkan ibadah, betul-betul dia praktekkan. Tidak hanya berhenti pada pikirannya saja, tetapi terus dia melakukan itu secara istiqomah. Ibadah wajib, dia laksanakan wajib.
Puasa itu wajib dia laksanakan secara sikap di dalam di dalam syariat diminta untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dia laksanakan, istiqomah dia laksanakan, motivasinya tinggi untuk melaksanakan. Itulah nafsiyah yang Islam. Tetapi ketika tidak Islami, ya dia tidak melaksanakan itu. Ya, jadi itu yang menjadi landasan kepribadian seseorang itu adalah pola pikir dan pola sikap. Ketika pola sikapnya Islami, pola pikirnya Islami, maka kepribadiannya Islami. Dan kepribadian ini bukan ditentukan oleh apa? Bukan ditentukan oleh keturunan. Bapaknya ustadz, ibunya ustadz. Apakah otomatis anaknya juga kepribadiannya Islami? Belum tentu. Bisa jadi bapaknya ustadz, mamanya ustadz, anaknya murtad, bisa jadi. Ya, tidak ditentukan oleh keturunan, ya. Sebagaimana berita yang viral saat ini, ya. Ada katanya dia mengatakan jilbab hijab itu tidak wajib, ya kan? Dan ada lagi yang mengatakan itu hijab kerudung jilbab itu budaya Arab, sehingga dia tidak wajib. Kalau kita di Indonesia ya pakai pakaian yang Indonesia, tidak menggunakan budaya Arab, jilbab kerudung. Pas dikritik apa katanya? Dia mengatakan, suaminya yang mengatakan ini, dia mengatakan anaknya kiai, kemudian dia jurusannya tafsir hadis kalau tidak salah. Seperti itu. Apakah seperti itu? Ya tidak benar. Sekalipun anak kiai, anak nabi sekalipun, kalau dia salah ya salah. Ketika dia tidak, kepribadian pola sikap pola pikir tidak Islami, tidak mengikuti aturan-aturan Allah, ya dia tidak, kepribadiannya tidak Islami. Jadi ukurannya itu saja, bukan dari bapaknya, bukan dari jurusan kampusnya. Saya punya teman jurusan pendidikan agama, alhamdulillah sebagian dari mereka banyak sekali yang alim sampai sekarang, istiqomah. Tetapi banyak juga yang jurusannya jurusan agama tapi perilakunya kurang sesuai dengan agama, dan itu juga banyak, ya. Itulah mengapa jadi kepribadian ini tidak ditentukan oleh jurusan kampusnya, tidak ditentukan oleh keturunannya. Siapa bapaknya itu tidak menentukan. Walaupun memang ketika bapaknya kiai atau ustadz atau ulama, ibunya ustazah, ulama juga, itu berpotensi anaknya juga akan baik. Maka dari itu di dalam Islam itu kan kita punya kewajiban untuk mendidik anak, ya. Dan mendidik anak itu dimulai dari kapan? Mungkin ada yang mengatakan dimulai dari sejak anak lahir. Tidak sepenuhnya benar. Tetapi yang benar adalah ketika kita belum menikah. Belum menikah itu kita sudah planning, kita menyolehkan diri kita. Makanya ada ungkapan bahwa kita itu harus tafakuh dulu sebelum kita menikah. Harus ahli fikih dulu, ngerti hukum-hukum agama dulu, baru kita menikah, ya. Karena kenapa? Nikah ini ibadah yang paling panjang. Ibadah yang paling panjang, ibadah yang cukup rumit, ya. Hukumnya sunnah, pintunya itu sunnah, tetapi banyak kewajiban-kewajiban nanti di dalamnya, ya. Sebelum menikah itu kita sudah diperintahkan untuk mencari apa? Wanita, mencari laki-laki yang baik agamanya. Nah, dari situ kita sudah diperintahkan sampai kita punya anak nanti punya kewajiban-kewajiban. Mulai 7 tahun misalnya sudah harus dipisahkan tempat tidurnya, kemudian 7 tahun itu harus diajari sholat dan ajaran-ajaran Islam yang lainnya, ya. Puasa kita mulai biasakan dan seterusnya. Tapi 7 tahun ini belum boleh dipukul anak-anak itu, ya. Tetapi boleh ditakut-takuti. Ayo kamu kalau tidak ngerjakan ini masuk neraka loh. Awas kamu kalau tidak ngerjakan nanti ibu marahin loh. Nah, itu boleh sudah ditakut-takuti kalau 7 tahun. Nanti pas sudah 10 tahun itu boleh dipukul sudah. Ketika dia tidak mau sholat,
harus ya dipukul sampai dia mau sholat, ya kan, supaya dia mau sholat, siapa dia mau puasa dan seterusnya ya. Ini sejak anak-anak sudah ditanamkan seperti ini ya. Dan tips-tips dari para ustadz-ustadz yang ada ya, Ustadz Hadi Hidayat misalnya, beliau mengatakan ya sejak kecil itu sering-sering didengarkan Al-Quran supaya kelak nanti dia juga bisa menjadi penghafal Al-Quran. 7 tahun itu memungkinkan untuk menghafal Al-Quran, karena dalam ilmu psikologi 0 sampai 6 tahun itu adalah golden age, usia emas. Di situ pada saat itu kita mudah menanamkan sesuatu pada mereka. Ketika menanamkan yang baik, insya Allah mereka akan mengikuti yang baik gitu. Ketika kita membiasakan mereka di usia-usia itu, di golden age tadi 0 sampai 6 tahun, kita biasakan hafal Quran misalnya, kita biasakan hafal doa-doa ya. Termasuk saya alhamdulillah bisa mempraktekkan di rumah itu, mulai anak 0 tahun itu style terus itu Al-Quran, mulai dari Al-Baqarah bulan pertama juz 1 ya. Al-Baqarah itu kan 2 juz setengah, itu 2 juz lebih, mau 3 juz, putar satu juz, 1 bulan 1 juz, juz 2 bulan 3, juz 3 dan seterusnya. Itu terus di ini. Harapannya nanti mudah-mudahan mereka sudah terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah ini kita pendidikan itu mulai dari kecil ya. Jangan hanya ketika nanti besar hidupnya liberal, sekuler, lantas untuk memberikan tameng pada dirinya. Ketika ada orang yang menyalahkan, dia mengatakan, bapak saya kiai loh, saya jurusan hadis loh, jangan disalah-salahkan, saya ini lebih pintar dari kalian, walaupun saya nggak berkerudung, saya ngerti dalilnya. Wah ini, padahal tadi tujuan kita di awal tadi adalah ibadah, tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekali lagi yang perlu saya tegaskan adalah bahwa kepribadian tidak ditentukan oleh keturunan, bapaknya siapa, mamanya siapa, kaiknya siapa, neneknya siapa, itu tidak menentukan. Walaupun nanti pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh mereka itu juga bisa menentukan. Sekalipun misalnya ibunya, bapaknya bukan dari orang yang alim, anaknya bisa saja nanti kepribadiannya Islami, orang yang alim ya, bisa saja dia ketemu teman, bisa saja nanti dari doa orang tuanya dia disekolahkan di pesantren kemudian jadi ulama hebat. Atau mungkin bisa jadi orang dulunya dia tidak alim kemudian menjadi alim ya. Kalau kita lihat kisah ulama, baca itu kisahnya Fudail bin Iyad, beliau dulunya siapa? Perampok, kemudian dia taubat, kemudian apa? Menjadi ahli ilmu-ilmu Islam yang luar biasa, Fudail bin Iyad. Banyak sekali seperti itu, ulama-ulama dulu banyak yang dulunya itu tidak baik menjadi baik. Umar bin Khattab misalnya, kalau di zaman sahabat, Umar bin Khattab itu siapa? Orang yang ditakuti di Mekah, orang yang sangat ditakuti, orang yang sangat preman sekali ya. Tetapi ketika bertemu Rasulullah, mendengarkan Quran, tersentuh hatinya, masuk di akalnya, masuk Islam, dan dia menjadi penjaga Islam yang luar biasa. Nah ini, jadi kita jangan juga lihat bapaknya, kita mengatakan ulama pasti anaknya ulama, tidak juga sepenuhnya benar. Bapaknya bukan siapa-siapa, tidak alim, mungkin juga mohon maaf tidak sholat, kita mengatakan anaknya pasti lebih parah. Ternyata bisa jadi anaknya inilah yang nanti jadi ulama, orang yang hebat, kepribadiannya Islam, kemudian dia bisa mengingatkan orang tuanya ya. Jadi jangan sepelehkan orang, remehkan orang. Tapi juga kalau salah jangan dibenar-benarkan, mentang-mentang bapaknya orang tuanya ulama misalnya. Ketika Islam mewajibkan kepada dia menutup aurat, ya semua harus wajib menutup aurat ya. Di dalam hadis dikatakan auratnya laki-laki, auratu ar-rajuli baina surratihi wa rukbatihi, hadis riwayat Duruqutni, bahwa aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Walaupun ulama beda pendapat, ada yang mengatakan pusar itu bukan aurat, lututnya sendiri itu bukan aurat, tetapi antara baina surrati wa rukbatihi itu adalah bagian daripada aurat. Ada juga yang mengatakan pusat lutut itu aurat, antaranya juga aurat. Tapi kita bisa mengamalkan dua perbedaan ini, bisa diambil jalan tengahnya, bisa kita ambil dua dalil, karena di dalam usul fikih mengatakan mengamalkan dua dalil itu lebih utama. Ya sekalian saja pusat sampai lutut. Dan lebih bagus lagi sempurna
ketika kita keluar rumah, bagi yang laki-laki pakaian rapi, celana rapi, keluar rumah ya. Apalagi kalau ke sekolah, ke kampus ya, kita harus pakaian rapi. Nggak mungkin kan yang kita tutup cuma pusat sampai lutut saja. Ke sekolah, petantang petenteng yang ditutup cuma pusat sampai lutut. Ketika ditanya guru, loh kenapa kamu nggak pakai baju? Pak guru, bu guru, ini hadisnya begini, kalau bapak melarang saya pakai baju, tidak pakai baju, berarti ibu bapak tidak sesuai dengan hadis. Tidak seperti itu pemahaman ya. Lebih bagus lagi untuk kehati-hatian menjaga kewaraan ya, jangan pakai baju, jangan tidak pakai baju begitu ya, walaupun tadi batasan aurat seperti itu. Nah, perintah nutup aurat itu tidak peduli anaknya kiai kek, anaknya tukang beca, anaknya tukang gojek, tukang grab, semuanya wajib, tidak ada pengecualian. Dia laki-laki wajib nutup aurat. Ketika dia olahraga nutup aurat. Nah ini kadang kita ya, bagi laki-laki ketika main bola itu kadang kelupaan itu, padahal wajib kita menutup aurat juga ya. Makanya biasakan kalau main bola pakai sarung ya. Tidak juga ya, pakai celana dipanjangin sedikit, ditutup lututnya. Main bola selesai ya. Saya dengan teman-teman juga kalau main futsal ya, pakai penutup aurat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ketika Islam menyuruh wanita itu untuk berhijab. Ya, kita lihat di dalam ini di depan saya ini ada kitab, judulnya itu Hukum Islam Seputar Busana dan Penampilan Wanita, ditulis oleh Al-Ustaz Syamsuddin Ramadan An-Nawi. Ini bagus sekali nih, sangat komprehensif. Juga dulu saya pernah menulis skripsi saya itu, wah ini kan lagi viral, ada seorang ustadz skripsinya tentang jilbab. Yang tadi itu juga, yang katanya jilbab itu tidak wajib, dia tentang jurusan tafsir hadis, dan skripsinya tentang jilbab ya. Saya juga skripsi saya tentang jilbab juga. Saya S1 saya mengambil pendidikan agama Islam. Saya menyoroti pendidikan dalam Islam, khususnya dalam pergaulan perempuan dan laki-laki di dalam kelas. Itu yang saya soroti. Dan alhamdulillah ketika saya ujian skripsi mendapat pujian dari penguji saya, karena mengatakan apa? Wah, ini skripsi ini katanya apa? Bagus sekali. Yang diteliti itu bagus dan hasilnya juga ternyata bagus. Yang kedua katanya apa? Sering dilupakan sama penyelenggara sekolah. Nah, ini dokter penguji saya pada saat uji skripsi itu, saya mengkaji tentang jilbab, tentang pemisahan di ruang kelas, laki-laki dan perempuan bolehkah bercampur, bolehkah tidak, itu saya bahas ya. Jadi saya yang mau skripsi saya kirimkan aja emailnya, nanti saya kirim ya, tidak dipungut biaya. Yang mau ya, tapi hubungi saya. Nah, tentang kerudung ini, kalau kita buka surah, ini kerudung dulu ya, ada kerudung, ada jilbab. Ternyata kerudung jilbab ini bagi muslimah itu beda. Jadi wanita itu, kalau laki-laki tadi dia wajib menutup aurat. Kalau perempuan juga wajib menutup aurat. Kata Rasulullah, bagian tubuh wanita itu semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kecuali itu dua itu, muka dan telapak. Makanya ketika keluar rumah nggak boleh kelihatan itu auratnya. Yang boleh nampak cuma wajah dan telapak tangan. Ini bagi wanita. Kemudian kewajiban perempuan ini juga tidak berhenti sampai di situ, tapi juga kalau nutup aurat, nutupnya pakai apa? Nah, nutupnya pakai apa ini wajib bagi perempuan. Sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 31. Di situ dikatakan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya, dan hendaklah mereka para wanita itu menutupkan kain kerudung dari kepala hingga ke dadanya. Ya, jadi batasnya itu dari kepala hingga ke bagian dada sini. Nah, itu kerudung ya. Jadi kerudung itu kalau dia dipakai sini kemudian dililit-lilit, mohon maaf ya. Ini bukan daripada definisi kerudung itu tadi. Set dililit dan seterusnya, karena
batasan kerudung itu sampai dada. Itu yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Imam Ibnu Manzur misalnya dalam Lisanul Arabnya beliau mengatakan al-khimar li al-mar'ah an-nasif. Khimar itu bagi perempuan adalah an-nasif. An-nasif itu penutup kepala. Ya kan? Kemudian juga dikatakan khimar itu adalah ghita ar-ra'si ala suduri, penutup kepala hingga mencapai dada. Nah, ini jadi ini singkatnya seperti itu. Dari kepala sampai dada. Dan ditutupi ketika keluar rumah wajib itu dipakai. Menutupi. Kemudian tidak hanya sampai di situ, ternyata perempuan itu juga hijabnya, kita kan sering sampaikan hijab, makanya banyak di di sosmed itu banyak yang jualan ya, hijab Alila, hijab ini, hijab itu, Shakira dan macam-macam ya, sampai nama anaknya dijadikan hijab itu. Maksudnya apa ya? Jilbab, kerudung ya. Hijabnya wanita yang kedua pakai apa menutup auratnya itu jilbab ya, jadi jilbab ini beda. Kalau kita buka dalam tafsir, jilbab itu beda. Nggak usah lah jauh-jauh tafsir yang tinggi-tinggi. Buka aja terjemahan Kementerian Agama aja. Buka itu. Terjemahan Menteri. Jilbab itu, sebagaimana disebutkan Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Dan seterusnya. Ilal ayah. Di situ dikatakan, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Ya. Jadi jilbab itu ditutupi ke seluruh tubuh. Pertanyaannya kemudian, loh kok tadi kerudung sampai dada, kok jilbab seluruh tubuh sih? Kemudian kok kita sering mengatakan khimar itu, kerudung itu sama dengan jilbab. Ternyata beda. Jilbab itu yang menyeluruh seluruh tubuh. Coba baca itu di Quran Terjemahan Kemenak, itu seluruh tubuh itu. Kemudian di tafsir-tafsir, saya sudah menggali beberapa tafsir itu, ternyata jilbab itu mengatakan, mayoritas mengatakan jilbab itu, gampangannya kita mengatakan jilbab itu ya baju terusan itu loh, gamis itu. Itulah yang namanya jilbab. Dia itu longgar, tidak ketat, menutupi dari lehernya, batas leher tadi, juyub tadi sampai ke bawah. Bahkan di dalam hadis dikatakan, kata Rasulullah, sering kelihatan mata kaki wanita itu ya. Kemudian kata Rasulullah, di sini juga disebutkan di dalam kitab ini, hadis riwayat Abu Daud, di situ dikatakan, kalau begitu kata Rasulullah, akan tampak begini, barang siapa mengeluarkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat. Ummu Salamah bertanya, lantas bagaimana dengan ujung pakaian yang dikenakan oleh para wanita? Ya, tadi mengatakan, nah ini berkaitan dengan isbal ya. Isbal ini nanti ya, ini kita tidak membahas isbalnya, apakah nanti wajib ataukah sunnah atau cuma boleh saja atau bagaimana. Saya tidak menjawab. Tapi kata Ummu Salamah, kalau misalnya perempuan bagaimana, ya kan? Kata Rasulullah, hendaklah diulurkan sejengkal. Ummu Salamah berkata lagi, kalau begitu akan tampak kedua kakinya. Ya, dari mata kaki diulurkan sedikit, masih kelihatan kakinya. Kemudian Nabi menjawab lagi, hendaklah diulurkan sehasta dan jangan ditambah. Jadi diteruskan lagi ke bawah, jangan ditambah ya. Jadi wanita itu ya boleh itu tergeser jilbabnya dihulurkan sampai menyentuh tanah, tidak masalah. Dalam hadis dikatakan ketika dia melangkah, langkah pertama itu kotor, langkah kedua itu mensucikan ya. Tapi juga lihat-lihat ketika ke jalan, ujung jilbabnya itu, ujung baju terusannya tadi itu ada kotoran ya, tetap juga minggir. Jangan mengatakan wah ini kan kotor tapi langkah kedua suci ya, salah juga ya. Pas sholat gimana ya kan, wajib kena najis gitu loh, harus dibersihkan. Jadi jilbab itu adalah baju terusan ya. Silahkan lagi baca tafsir, baca kamus bahasa Arab, kitab Al-Munawwir, jalabib, jilbab, al-jilbabu, cari tuh artinya apa, baju terusan
dan itu sama-sama wajib sebagaimana wajibnya tadi kerudung dan khimar. Nah, banyak lagi sebenarnya kewajiban-kewajiban terhadap wanita ini ya, larangan tabarruj, larangan berwangi-wangian yang berlebihan, apalagi kalau keluar rumah. Ini banyak sekali larangan tabarruj, larangan wangi-wangian berlebihan ya, kalau keluar rumah ya, berpergian tanpa mahram itu nggak diperbolehkan juga nanti ya, seperti itu. Nah, perintah-perintah ini itu nggak peduli anaknya ustadz, anaknya kiai, anaknya tukang beca, semuanya kalau kata Allah wajib, wajib. Kalau kata Rasulullah menunjukkan itu wajib, ya wajib kita laksanakan. Sebagaimana tadi puasa, zakat, dan seterusnya. Ya, sebagaimana juga diperintah di ayat lain, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada mukmin, hendaknya mereka apa? Menjaga dari sebagian pandangannya. Kita diperintahkan untuk menjaga pandangan, ya. Makanya di ayat itu dikatakan ada minnya kan, itu min absarihim. Kalau ada kata min itu namanya tab'id dalam bahasa Arab. Min sebagian dari pandangan, jadi tidak semua pandangan itu yang diharamkan ya. Kita misalnya melihat wajah itu nggak masalah, melihat tangan wanita itu nggak masalah bagi laki-laki, tetapi kalau melihat dengan syahwat, nah itu nggak boleh, karena yang berikutnya min absar wa yahfazu furujahum. Wa yahfazu furujahum ini itu berkaitan dengan syahwat. Kalau kita dengan syahwat, sekalipun dia bukan aurat, nggak boleh kita lihat kalau ada syahwatnya. Karena syahwat ini ya nggak boleh sudah, baik dengan laki-laki semuanya nggak boleh. Kalau tadi penglihatan masih ada minnya tadi, pengecualian boleh lihat wajah, boleh lihat tangan ya, tapi tidak dengan syahwat. Kalau dengan syahwat tadi nggak boleh, mau perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Kalau berkaitan dengan syahwat itu nggak boleh ya. Ini berkaitan dengan zina. Zina ada hakiki, ada zina majazi. Zina hakiki, majazi sama-sama haram. Hakiki itu berkaitan dengan perzinaan, berkaitan dengan perempuan laki-laki yang sifatnya suami istri ya, seperti suami istri padahal dia belum nikah, itu namanya zina hakiki. Kalau zina majazi itu apa yang dilakukan tangan dengan menyentuh, sentuhan syahwat itu nggak boleh. Penglihatan dengan syahwat itu nggak boleh, zina majazi namanya ya. Baca syarah Sahih Muslim yang mensarah hadis Muslim tentang hal ini, tentang zina majazi ini, itu ada pembahasannya. Dan kalau baca di dalam buku saya juga, apa pesanmu untukku, yang sering saya iklankan di Facebook saya, itu juga dibahas. Jadi silahkan dimiliki bukunya ya. Iklan sedikit. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali apa yang kita bicarakan tadi mulai dari awal sampai akhir, pembicaraan yang luar biasa penting untuk kita, yang dimana saat ini sering dilupakan orang. Bayangkan yang di berita yang viral itu jurusan tafsir hadis loh ya. Itu kok saya bertanya-tanya tuh, kok sampai berbicara seperti itu ya. Saya juga termasuk alumni-alumni yang sekampus dengan saya itu pasti kalau ngerti itu pasti juga bertanya-tanya ya, jurusan pendidikan agama, jurusan tafsir hadis seperti itu ya. Walaupun nanti kita lihat juga orang ahli hadis itu belum tentu ahli fikih, orang ahli tafsir juga belum tentu ahli fikih, dia juga harus bertanya sama yang ngerti fikih ya, saling melengkapi itu ya, komplementasi seperti itu. Nah, tugas kita adalah misi kita dalam kehidupan ini adalah apa? Tujuan kita hidup itu beribadah kepada Allah ya, dan dalam beribadah kepada Allah ini menuntun kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu ya senantiasa kepribadiannya itu terjaga. Salah satunya orang yang berkepribadiannya Islam, kepribadian itu tidak ditentukan oleh orang tuanya, tidak oleh keturunannya, garis tangannya ya, dan lain sebagainya, tetapi ditentukan oleh pola pikir dan pola sikapnya. Maka memperkuat pola sikap yaitu dengan membiasakan dengan melakukan amal-amal, dan memperkuat akliyah Islam supaya islami, agar kepribadian juga islami, dengan apa? Memperbanyak mengkaji Islam, mendekat dengan orang-orang soleh, sehingga kita terbiasa
mengkaji, terbiasa untuk mengkaji Islam ya. Kalau teman-teman kita yang malas mengkaji, wah kita juga bisa termalaskan oleh lingkungan kita. Makanya kita banyak-banyak berteman dengan orang-orang soleh. Dan salah satu orang berkepribadian Islamnya, salah satunya adalah dia menjaga auratnya, dia menjaga pergaulannya, dia menjaga hijabnya bagi yang wanita, dia menjaga riasnya, wajahnya ya, dia menjaga itu ya, selalu dia menjaga, biarpun tampil fresh tapi tetap syar'i gitu loh. Jangan mentang-mentang ingin tampil fresh, tampil cantik, tampil ganteng, mukanya dipermak segala macam sampai pergi ke Korea untuk dioperasi plastik. Nauzubillahi min zalik. Tetap jaga-jaga yang syar'i, tidak boleh berlebihan, kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Qur'an, dijaga ya. Walaupun juga jangan acak-acakan ketika tampil di depan orang ya, rapi, bersih, fresh, tapi harus syar'i juga, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh tabarruj. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu, kepribadian kita Islami, sehingga tadi kita tetap beristiqomah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, sehingganya misi kita tadi terjalankan di alam ini, sehingganya Allah juga ridho kepada kita. Allah membeli kita dengan surganya. Surga itu seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa. Sungguh surga itu tempat yang luar biasa untuk kita, balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Tetapi orang-orang yang mencintai dunia, aturan-aturan Allah dia lupakan, misi di dunia dia lupakan, nerakalah yang menantinya ya. Di dalam Riyadhus Shalihin dikatakan di neraka itu siksa yang paling ringan itu dikasih sandal terbuat dari bara api. Dengan dia pakai sandal apinya neraka itu membuat otaknya mendidih. Nah, ini yang paling ringan. Gimana yang paling beratnya? Nauzubillahi min zalik. Semoga kita mendapat ridha Allah. Allah menempatkan kita nanti di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan bagi teman-teman pemirsa yang ingin bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya akan jadikan PR. Mungkin saya cek dulu ya komen, kalau ada yang bertanya saya akan jawab, kalau tidak ada yang bertanya ya ayo silahkan, saya tunggu komennya. Wah, ini kebanyakan up hadir berarti nggak perlu dijawab ini ya, atau ada yang ini ya, padahal lumayan ini yang komen, tapi ya itu tadi up hadir menyimak. Nah, ini silahkan kalau ada yang bertanya. Kita waktunya masih ada berapa menit? Masih 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit kita tunggu. Kalau tidak, saya closing statement. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing, tidak masalah juga. Ustaz, tadi lupa hadisnya ini, tadi lupa ayatnya ini, coba sampaikan ini ya. Silahkan disampaikan di komen, nanti saya sampaikan, biar jadi amal jariah kita semuanya. Kita saling berbagi saja ya. Apa yang tidak saya ketahui, apa yang saya lupakan tadi menyampaikan, silahkan disampaikan di komen. Jangan-jangan salah kirim ini ya, kirim ke HP jangan-jangan WA maksudnya. Saya cek juga di WA, mana tahu ada yang balas WA. Wah, ini kayaknya sudah puas semua ini dengan penyampaian saya tadi, karena orang yang bertanya itu biasanya sudah puas ya, atau jangan-jangan bertanya karena saking tidak puasnya sehingga menuntun dia harus mencari kepuasan di luar Facebook ini. Ya, silahkan bagi yang menyaksikan boleh bertanya kalau ada pertanyaan.
Ya, silahkan. Baik, kalau tidak ada, ini berarti sudah puas semuanya nih ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan benar. Walaupun tadi sedikit ya, saya kira mungkin ada setengah jaman saja ya. Karena kata guru saya dulu yang mentraining saya, dulu saya pernah dapat training dari ada guru saya almarhum Ustadz Abdullah, itu kata beliau antara orang yang menyampaikan dan orang yang mendengarkan itu yang capek itu yang mendengarkan. Oh, ini ada masuk ya? Oh ya, hampir saja. Oke ya, sebelum saya tutup, ini ada masuk satu pertanyaan. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, mohon penjelasannya untuk batasan pakaian pria menutup aurat. Celana jeans itu apakah boleh dipakai orang muslim apa enggak? Celana jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak ada hubungannya ya. Jadi memang jin itu dalam kaidah fikih al aslu, kalau tadi saya sudah menyebutkan af'al, perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Tapi beda dengan yang berkaitan dengan benda, asya. Asya itu di konteksnya adalah benda ya. Ulama itu mengkaji dalil kemudian melahirkan kaidah-kaidahnya. Kaidah untuk benda itu al aslu fil asya'i al ibahah ma lam yarid dalilut tahrim. Hukum asal benda, asya, semua benda itu ibahah, dibolehkan untuk kita memakainya selama malam yarid dalilut tahrim, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, maka dia boleh. Nah, jeans ini ada enggak diharamkan? Tidak ada. Jadi boleh-boleh saja memakainya ya. Apalagi misalnya untuk kerja. Kalau kerja itu kan, apalagi misalnya teman-teman yang kerja di tambang kan, itu kan butuh gerak sana sini ya. Yang cocok memang jeans ya, untuk efektivitas supaya tidak cepat rusak, lebih awet, lebih tahan dan seterusnya. Itu bisa saja, tidak masalah ya. Walaupun saya pribadi itu lebih senang pakai yang kain ya, ke masjid pakai kain ya, lebih kelihatan apa ya kalau pakai kain itu ya. Nanti karena dia hukumnya mubah ya, bukan wajib juga ya, nanti dipilih-pilih saja ya, karena mubah ini kan pilihan saja. Nanti kalau misalnya kita di lingkungan yang kayaknya agak sulit nih menerima jeans, kalau misalnya ke masjid atau di pergaulan, ya udah pakai yang kain saja. Tapi kalau di lingkungan situ enjoy aja ya pakai saja, karena jeans itu hukumnya mubah saja kok ya, bukan haram. Seperti itu ya, yang saya pahami itu, yang pernah saya pelajari dari guru saya, dalil-dalilnya juga seperti itu, tidak haram, boleh-boleh saja. Seperti itu. Dan batasan auratnya ini tadi, batasan auratnya tadi sudah ya, auratu ar-rajuli baina surratihi wa rukbatihi, dari pusat sampai lutut ya. Amannya ya pusat sampai lutut itu wajib ditutupi ketika kita keluar rumah. Termasuk juga sebenarnya kalau kita depan keluarga ya, keluarga kita itu kan ada yang ada yang perempuan ya kan. Nah, itu kita juga menjaga seperti itu. Makanya di dalam kitab ini tadi yang saya sebutkan itu juga disebutkan batasan aurat perempuan di hadapan perempuan, laki-laki di hadapan laki-laki. Termasuk tadi kalau keluarga ya. Keluarga ini kan ada dua, ada yang ada yang termasuk mahram, ada yang bukan mahram. Kalau yang bukan mahram itu dia sama seperti orang lain, sekalipun dia keluarga, kayak seperti sepupu. Itu kita juga harus menjaga. Jangan mentang-mentang sepupu, mohon maaf, keluar tidak nutup aurat, pakai handuk aja misalnya, ketika ada ke rumah ya jangan juga, harus jaga ya. Nah, itu nanti kita pelajari apa batasan aurat. Nah, ini supaya penasaran ya, nanti kita akan bahas lagi apa batasan aurat laki-laki di hadapan laki-laki, perempuan di hadapan perempuan, termasuk keluarga tadi.
Nah, insya Allah nanti barangkali kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Itu ada bahasannya. Barangkali itu ya, supaya tidak terlalu berlama-lama, supaya pertemuan kita ini berkah, saya tutup nanti dan kita sama-sama berdoa kafatul majelis. Pada intinya adalah bahwa tugas kita adalah ibadah, dan orang yang mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini orang yang mendekat kepada Allah, taat pada aturan Allah. Dan orang yang taat ini pasti dia mempunyai kepribadian yang islami. Dia berhijab, dia menutup aurat, dia menjaga pergaulannya, menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga perbuatannya, seluruhnya dia jaga dalam rangka untuk mendekat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan menjadikan hidup ini adalah untuk ibadah kepada Allah, dan senantiasa kita menjaga kepribadian kita. Apapun kekurangan kita, jangan pedulikan orang lain, sekalipun misalnya orang tua kita orang yang biasa, orang mungkin tidak taat agama, mungkin ya, mertua kita misalnya tidak taat, keluarga kita tidak taat, lantas orang mengatakan, ah kamu ini sok-sok alim, sok ulama, keluargamu aja diperhatikan, gak usah diperdulikan. Yang jelas kita menjadi orang yang baik, usahakan jadi orang yang alim, taat kepada Allah, dan mengajak keluarga kita seperti itu. Gak usah peduli perkataan orang lain yang menjelek-jelekan ataupun merendah-rendahkan, yang membuat kita harus rendah diri. Jangan seperti itu. Kita harus fokus bahwa ibadah, dan sedapat mungkin kita ingatkan keluarga kita, orang-orang terdekat kita, untuk sama-sama kita taat kepada Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.